Selamat datang di presentasi kelompok 6 mengenai audit atas siklus saldo kas. Silakan klik Join Now untuk memulai pembelajaran. Hai semua, perkenalkan saya Weni Widyastuti sebagai ketua. Saya Dewi Arianti sebagai anggota. Dan saya Mutia Anissa Salsabila sebagai anggota. Berikut ini kita akan membahas mengenai audit atas siklus saldo kas. Apa saja sih yang akan kita bahas? Jadi, kali ini kita akan membahas siklus kas dan fungsi terkait. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai pengendalian intern dan penyajian substantif pada audit atas siklus saldo kas. Ayo kita simak video pembelajarannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai audit atas siklus saldo kas, kita perlu memahami terlebih dahulu definisi daripada kas dan juga saldo kas. Jadi, kas adalah sejumlah uang tunai dan juga simpanan uang di bank dalam bentuk giro, surat-surat berharga yang digunakan sebagai alat pertukaran. Sedangkan saldo kas meliputi saldo yang ada di tangan, saldo yang disimpan dalam entitas, kas di bank, dan dana tertentu yang disisihkan, seperti dana kas kecil. Selanjutnya, mengenai tujuan audit saldo kas. Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan juga saldo kas. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kategori asersi dalam laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen, yaitu pertama, pernyataan keterjadian dan keberadaan, yaitu saldo kas yang tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca. Kedua, pernyataan hak dan kewajiban, yaitu klien memiliki hak legal atas seluruh saldo kas yang disajikan pada tanggal neraca. Dan yang ketiga, pernyataan kelengkapan, yaitu saldo kas yang tercatat adalah pengaruh semua transaksi yang telah terjadi, serta transfer kas antar bank pada akhir tahun telah dicatat pada periode yang tepat. Tujuan audit saldo kas yang keempat yaitu pernyataan penilaian dan pengalokasian. Saldo kas yang tercatat yang dapat direalisasi sesuai dengan yang dinyatakan dalam neraca dan dengan schedule pendukung. Yang kelima yaitu pernyataan pelaporan dan pengungkapan. Saldo kas yang tercatat telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dalam neraca. Identifikasi dan pengungkapan secara tepat serta memadai telah dilakukan sehubungan dengan adanya pembatasan terhadap penggunaan kas tertentu. Berikutnya, mengenai siklus kas. Saldo kas dihasilkan dari pengaruh kumulatif kelima siklus transaksi berikut, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus pendanaan, siklus investasi, serta siklus jasa personalia. Siklus pendapatan, yaitu transaksi penjualan akan menimbulkan akun piutang jika dilakukan kredit, dan akan berakhir pada akun kas pada saat pembayaran piutang, atau jika dilakukan penjualan secara tunai. Yang kedua, yaitu siklus pengeluaran, yaitu transaksi pembelian akan menimbulkan akun utang jika dilakukan kredit dan akan menimbulkan akun kas jika dilakukan secara tunai atau pada saat pelunasan utang. Yang ketiga, siklus pendanaan, yaitu aktivitas emisi saham atau obligasi akan melibatkan akun kas. Dan yang keempat, yaitu siklus investasi, yaitu pembelian dan juga penjualan investasi dalam sekuritas akan melibatkan akun kas. Dan yang terakhir adalah siklus jasa personalia, yaitu
Pada saat pembayaran gaji dan upah, maka akan melibatkan akun kas, baik itu pada saat pengisian gaji impres atau pada saat pembayaran gaji atau upah. Fungsi-fungsi yang terkait pada audit siklus saldo kas terdiri atas 8 fungsi, yaitu 1 fungsi pencatat piutang, 2 fungsi penerimaan surat, 3 fungsi penyimpan kas, 4 fungsi pembuat bukti kas keluar, 5 fungsi penyimpan dana kas kecil, 6 fungsi akuntansi biaya, 7 fungsi akuntansi keuangan, 8 fungsi pemeriksa intern. Berikut penjelasannya. 1. Fungsi pencatat piutang, yaitu sebagai pencatat berkurangnya piutang dengan diterimanya pelunasan piutang dari debitur. 2. Fungsi penerimaan surat, yaitu sebagai penerima surat dan debitur yang berisikan surat pemberitahuan dan cek. Jika penerimaan kas dari debitur berupa transfer uang lewat bank, bagian sekretariat ini menerima memo kredit dan bank tentang penambahan rekening giro perusahaan akibat transfer dana dari debitur. 3. Fungsi penyimpan kas, yaitu mengisi cek, meminta otorisasi dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. 4. Fungsi pembuat bukti kas keluar, yaitu membuat bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada bagian kas untuk mengeluarkan cek sebesar yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Dalam metode pencatatan utang tertentu, bagian utang berfungsi menyelenggarakan arsip bukti kas keluar yang belum dibayar, yang berfungsi sebagai catatan utang perusahaan. 5. Fungsi penyimpan dana kas kecil, yaitu menyimpan dana kas kecil, mengeluarkan dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk, dan meminta pengisian kembali dana kas kecil. 6. Fungsi akuntansi biaya, yaitu mencatat pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan. 7. Fungsi akuntansi keuangan, yaitu mencatat transaksi penerimaan kas di dalam jurnal penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. 8. Fungsi pemeriksa intern, yaitu melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Pengendalian intern atas siklus kas terdiri atas 1. Menetapkan lingkungan pengendalian, 2. Melakukan penaksiran risiko atas unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern, 3. Melakukan aktivitas pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan, yang akan lebih lanjut dijelaskan pada slide berikutnya. Satu, lingkungan pengendalian. Pemahaman lingkungan pengendalian atas siklus saldo kas dapat diperoleh melalui 1. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen, 2. Mempelajari bagan organisasi, 3. Menelaah deskripsi tugas. 2. Penaksiran resiko. Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Berikutnya yaitu informasi dan komunikasi. Kaitan informasi dan komunikasi dengan siklus kas bahwa sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan seluruh transaksi yang berkaitan dengan siklus kas. Yang kedua, menjelaskan secara tepat, rinci, dan memungkinkan adanya penggolongan transaksi untuk laporan keuangan. Yang ketiga, mengukur nilai transaksi dari siklus kas dengan tepat. Dan yang keempat, menyajikan transaksi siklus kas dengan semestinya dan pengungkapan yang berkaitan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi dalam siklus kas dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Pengendalian intern yang terakhir berupa pemantauan. Pemantauan menjadi proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu.
Aktivitas pemantauan dilakukan secara terus-menerus dan terdapat kegiatan evaluasi secara terpisah. Pada prosedur pemeriksaan yang pertama, terdapat prosedur audit awal yang meliputi memeriksa kesamaan saldo kas dan setara kas di laporan posisi keuangan dengan di buku besar. Jika terdapat perbedaan, maka telusuri penyebabnya. Yang kedua, memeriksa kesamaan saldo awal akun kas dan setara kas di buku besar dengan di kertas kerja tahun lalu. Jika terdapat pula perbedaannya, maka telusuri penyebabnya. Dan yang ketiga, menguji konversi mata uang asing kas dan setara kas berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan. Yang keempat, memeriksa penjumlahan lembaran buku kas secara sampling dan memperhatikan pemindahan saldo kode lembar berikutnya. Yang kelima, memeriksa penjumlahan lembaran buku bank dan daftar ceknya secara sampling dan memperhatikan pemindahan saldo ke lembar berikutnya. Dan yang terakhir, memeriksa sahnya penerimaan dan pengeluaran kas, setara kas beserta dokumen dasarnya. Prosedur penilaian risiko berupa 1. Menguji pemisahan fungsi pengadaan barang atau jasa, fungsi penerimaan barang atau jasa, serta fungsi pembayaran pada bagian keuangan. Kedua, memverifikasi keabsahan dokumen tagihan terhadap dokumen pendukung dan perhitungannya sebelum mengajukan proses pengeluaran kas atau bank dilakukan. Dan yang ketiga, memeriksa fisik kas dan rekonsiliasi bank apakah dilakukan secara periodik atau tidak. Selanjutnya, yang keempat adalah memeriksa apakah penandatanganan dilakukan oleh dua pejabat yang ditunjuk. Yang kelima, memeriksa apakah dalam proses pembayaran dan juga penerimaan uang tunai atau cek atau biljet giro membubuhkan tanda tangan pada bukti pengeluaran kas atau bank. Dan yang terakhir adalah memeriksa apakah setiap penggunaan kas dan giro perusahaan dicatat dalam buku kas dan juga buku bank. Prosedur analitik dapat dilakukan melalui tahapan berikut. Pertama, menghitung rasio kas dan setara kas dengan aset lancar. Kemudian, membandingkan saldo kas dan setara kas dengan saldo kas akhir tahun yang lalu atau jumlah yang dianggarkan. Yang kedua, melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun kas dan setara kas. Yang ketiga, menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan. Dan yang keempat adalah menentukan pengujian sampel yang akan diambil untuk asersi manajemen terhadap akun kas dan setara kas. Dua, pengujian terhadap transaksi rinci dibagi menjadi 3 akun. Untuk akun yang pertama, yaitu kas, meliputi 1. Pemeriksaan terhadap visa batas kas, 2. Periksa adanya kemungkinan penggelapan kas, 3. Periksa setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Untuk akun yang kedua, yaitu bank, meliputi 1. Lakukan pemeriksaan terhadap visa batas bank, 2. Periksa rekonsiliasi saldo bank yang dibuat oleh perusahaan dan bandingkan dengan rekening koran dari bank. 3. Periksa setoran dalam perjalanan atau deposit in transit pada tanggal laporan posisi keuangan dalam cut-off bank statement. Tiga, periksa tanggal dan bulan cek atau giro. 4. Periksa adanya cek kosong atau cek yang dibatalkan. 5. Periksa semua cek mengenai kemungkinan hilangnya cek sebagai cek yang beredar. 6. Periksa apakah terjadi overdraft dan sebab terjadinya. 7. Buat daftar transfer bank dalam periode sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan dan periksa pembayaran-pembayaran dengan cek QUI. Dibukukan tepat pada tanggal pembuatan cek QUI untuk menemukan kemungkinan terjadinya cek kiting. 8. Periksa adanya kemungkinan penggelapan bank dengan cara lapping penerimaan dan pengeluaran bank. Untuk akun yang ketiga, yaitu setara kas, meliputi 1. Lakukan cut-off piutang bunga investasi sementara atau deposito dan pendapatan bunga deposito pada tanggal laporan posisi keuangan, sesuai dengan ketentuan perhitungan bank yang bersangkutan. 2.
Periksa transaksi pembentukan dan pencairan investasi sementara atau deposito ke rekening koran bank yang bersangkutan. 3. Lakukan pengujian analitis terhadap saldo investasi sementara atau deposito, serta lihat sertifikatnya, periode jatuh tempo, dan kirimkan konfirmasi ke beberapa bank yang dianggap perlu jika bukti sertifikat kurang diyakini. Keempat, catat tutup buku kas tanggal pemeriksaan dan catat saldonya. Yang kelima, lakukan perhitungan fisik terhadap kas yang dipegang oleh pemegang dana atau kasir. Yang keenam, minta konfirmasi langsung dari pegawai yang bersangkutan mengenai panjar atau kasbon yang material yang dijumpai pada saat kas opname. Yang ketujuh, lakukan tarik mundur atau maju sejak tanggal cash opname sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan dan bandingkan saldo uang menurut kas opname dan saldo menurut buku. Yang delapan, buat berita acara kas opname dan auditor ikut menandatangani sebagai saksi. Dan yang kesembilan, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana imprest, dana kas kecil atau dana operasional sebelum diadakan pengisian kembali. Periksa apakah dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan tersebut sudah lengkap untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai. 10. Lakukan konfirmasi atas saldo kas yang ada di bank pada tanggal laporan posisi keuangan untuk semua rekening bank. Selanjutnya, cocokkan hasil konfirmasi dengan saldo di buku besar. Minta manajemen untuk melakukan rekonsiliasi jika ada perbedaan dengan jawaban konfirmasi. Ke-12, minta manajemen untuk menindaklanjuti konfirmasi yang belum diterima. Ke-13, periksa rekonsiliasi saldo bank yang dibuat oleh perusahaan dan bandingkan dalam rekening koran dari bank pada tanggal laporan posisi keuangan. Dan yang ke-14, periksa kebenaran jumlah outstanding check ke dalam rekening koran bank dan periksa pembayarannya setelah laporan posisi keuangan. Verifikasi penyajian dan pengungkapan. Periksa penyajian kas apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang pertama, unsur kas dan setara kas pada pihak berelasi dan pihak ketiga. Yang kedua, rincian jumlah penempatan di bank berdasarkan nama bank serta jenis mata uang asing. Yang ketiga, unsur kas dan setara kas dalam valuta asing dikonversi menggunakan kurs tengah pada tanggal laporan posisi keuangan. Yang keempat, kisaran suku bunga kontraktual dari setara kas selama periode pelaporan. Yang kelima, jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha disertai pendapat manajemen. Dan lakukan wawancara dengan manajemen tentang persyaratan dan pembatasan penggunaan kas. Dan hal lain-lain yang harus diperhatikan yaitu buat daftar koreksi yang diperlukan, dan yang kedua, buat kesimpulan hasil pemeriksaan kas dan kas kecil atau dana operasional. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.